Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan serta perlindungannya kepada kita dan kepada seluruh umat muslim yang ada di bumi ini. Dan semoga Allah sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari. Dan semoga kita diberikan kelancaran serta kesehatan untuk menjalankan segala aktivitas dan ibadah kita di bulan suci tersebut. Baiklah, ini merupakan pertemuan terakhir kita di Google Classroom karena ini merupakan materi terakhir pada semester ini. Dan setelah ini kita ketemu, kita akan apa? Betul, kita akan ujian setelah ini. Jadi tolong untuk disimak dengan baik dan buku yang sudah Ustazah share, e-book yang udah Ustazah share di Google Classroom itu tolong untuk download, dipelajari dengan baik karena semua itu akan membantu kalian untuk mengerjakan semua soal ujian dan jangan lupa berdoa karena itu yang paling penting. Baiklah, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai tata surya. Apa itu tata surya dan apa saja yang kita bahas di dalam materi ini? Kita cek di slide berikutnya. Baiklah, untuk bahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama, matahari, planet dalam, planet luar, komet, dan meteoroid. Yang pertama akan kita bahas yaitu adalah matahari. Ternyata matahari ini terdiri atas beberapa bagian. Dan yang pertama yaitu ada inti matahari yang merupakan lapisan paling dalam dan memiliki suhu sekitar 1,5 kali 10 pangkat 7 derajat Celcius yang cukup untuk mempertahankan fusi termonuklir. Fusi termonuklir itu untuk apa? Fusi termonuklir itu sebagai sumber energi. Yang kedua, ada fotosfer, merupakan lapisan kedua atau bagian kedua dari matahari yang memiliki suhu sekitar 6000 Kelvin dengan ketebalan sekitar 300 km. Melalui fotosfer, sebagian besar radiasi matahari keluar dan terdeteksi sebagai sinar matahari yang akan kita amati di bumi. Dan pada bagian ini terdapat bintik matahari. Yang ketiga, kromosfer memiliki suhu 4500 Kelvin dengan ketebalan 2000 km, terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Kalau kalian penasaran bentuknya seperti apa, 2 tahun yang lalu kurang lebih gerhana matahari total itu terjadi di bumi kita dan itu bisa kita amati. Dan ketika itu kalian tidak sempat melihat, kalian boleh cek di YouTube atau kalian boleh cek dimanapun itu. Dan kurang lebih seperti itulah gambaran mengenai kromosfer. Yang terakhir ada corona. Corona di sini bukan COVID-19 yang hari ini tengah menjadi pandemi ya, Neng. Baik, corona. Pada corona ini merupakan lapisan terluar dari matahari dengan suhu 1 juta Kelvin dan memiliki ketebalan 700.000 km. Memiliki warna keabu-abuan dan terlihat seperti mahkota dengan warna keabu-abuan yang mengelilingi bulan pada waktu gerhana matahari total. Planet dalam. Jadi, planet itu dibedakan menjadi 2 kelompok. Ada planet dalam dan planet luar. Kita perhatikan gambar yang ada di slide ini. Planet dalam itu merupakan 4 planet terdekat dengan matahari, atau disebut juga planet dalam ini adalah planet apa? Pintar, disebut juga dengan planet terestrial, dan planet 4 terjauh dari matahari itu disebut dengan planet luar atau disebut juga dengan planet Jovian. Baik, yang akan kita bahas pertama kali yaitu adalah planet dalam.
Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Planet dalam disebut juga planet terestrial. Planet ini letaknya dekat dengan matahari, berukuran kecil, memiliki sedikit satelit atau tidak sama sekali, berbatu terestrial, sebagian besar terdiri dari mineral tahan api seperti silikat yang membentuk kerak dan mantelnya, serta logam seperti besi dan nikel yang membentuk intinya. Lalu siapa saja yang masuk ke dalam golongan atau kelompok planet dalam? Yang pertama ada Merkurius, yang kedua Venus, yang ketiga Bumi, dan yang keempat atau yang terakhir adalah Mars. Kita akan membahas terlebih dahulu ciri-ciri mengenai planet Merkurius. Planet Merkurius ini berwarna abu-abu, memiliki jarak dengan matahari yaitu 57 juta kilometer dan merupakan planet terkecil. Permukaan terdiri dari lembah, kawah, dan perbukitan yang memanjang. Memiliki kala rotasi 59 hari dan kala revolusi 88 hari. Tidak memiliki satelit dan tidak memiliki lapisan atmosfer. Lanjut pada planet Venus. Planet Venus berwarna putih kekuningan, planet yang terdekat dengan bumi, yaitu memiliki jarak 82,2 juta kilometer dan jarak Venus ke matahari yaitu 108,2 juta kilometer. Permukaannya kering, terdapat gurun dan terdapat bebatuan. Planet terpanas di tata surya, jadi planet Venus ini merupakan planet terpanas di tata surya dengan suhu 462 derajat Celcius dan memiliki lapisan atmosfer dengan kala rotasi 243 hari dan kala revolusi 225 hari dan tidak memiliki satelit. Yang ketiga, planet Bumi. Nah, ini merupakan planet kita dan satu-satunya planet yang terdapat kehidupan di dalamnya. Berwarna biru laut dan putih awan, jarak dari bumi ke matahari 149,6 juta kilometer dan merupakan satu-satunya planet yang terdapat kehidupan di dalamnya. Planet terbesar dari golongan planet dalam dan sebagian besar permukaannya dipenuhi oleh air dan sisanya adalah daratan. Permukaan bumi diselimuti oleh lapisan es dan gunung es. Suhu minimal yaitu minus 89 derajat Celcius dengan suhu maksimal 57 derajat Celcius dan suhu rata-rata 15 derajat Celcius. Memiliki atmosfer dan tersusun atas 70% nitrogen, 21% oksigen, dan gas yang lainnya. Memiliki satu satelit yaitu bulan dengan kala rotasi 24 jam atau 1 hari dengan kala revolusi 365 hari atau 1 tahun. Dan yang terakhir, planet dalam yaitu adalah Mars. Mars berwarna kemerah-merahan atau dijuluki planet merah karena kandungan merah besi oksida inilah yang menyebabkan Mars itu berwarna merah. Jaraknya dari matahari yaitu 227 juta kilometer. Pada permukaannya terdapat kawah, lembah, gunung, gurun api, dan bagian kutub ditutupi oleh kubah es. Dengan suhu rata-rata minus 46 derajat Celcius. Lapisan atmosfernya lebih tipis dibandingkan dengan bumi, yaitu 95% karbon dioksida, 3% argon, oksigen, dan uap air.
Kala rotasinya yaitu 24,6 jam dan kala revolusinya 680 hari. Dan memiliki 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Planet luar. Planet luar disebut juga dengan planet Jovian. Adalah planet yang terletak jauh dari matahari, memiliki ukuran yang besar, memiliki banyak satelit, dan sebagian besar tersusun dari bahan ringan. Planet dalam dan planet luar ini dipisahkan oleh sabuk asteroid, dan planet luar ini terdiri atas planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi akan pertama kita bahas mengenai ciri-ciri planet luar ini, yaitu planet Jupiter. Planet Jupiter jika dilihat dari ruang angkasa memiliki warna yang berlapis-lapis kombinasi orange dan putih. Warna orange ini terdapat dari awan amonium hidrosulfida, sedangkan warna putih ini terdapat dari awan amonia. Memiliki cincin yang tipis, jarak dengan matahari yaitu 778,55 juta kilometer. Dan merupakan planet terbesar dalam sistem tata surya dengan suhu minus 108 derajat Celcius sampai dengan 158 derajat Celcius. Memiliki kala rotasi 10 jam dengan kala revolusi 11,86 tahun. Dan menurut NASA, planet ini memiliki 67 satelit. Saturnus. Saturnus merupakan planet berwarna kuning pucat, memiliki cincin yang terdapat dari kumparan-kumparan es. Jarak dengan matahari yaitu 5,4 miliar kilometer dengan suhu minus 136 derajat Celcius sampai dengan minus 186 derajat Celcius. Atmosfer terdiri dari gas amonia dan gas metana. Dengan kala rotasi 10,7 jam dan kala revolusi 29,5 tahun. Dan memiliki 59 satelit dan hanya 21 satelit yang memiliki nama. Lanjut pada planet Uranus. Planet Uranus berwarna biru muda, memiliki cincin yang melingkar vertikal, jarak dengan matahari 2,7 miliar dengan suhu berkisar antara minus 194 derajat Celcius sampai dengan minus 271 derajat Celcius. Atmosfer pada Uranus ini tersusun atas gas hidrogen, helium, metana, dan es. Kala rotasi pada planet ini yaitu 17 jam, sedangkan kala revolusinya 84 tahun. Dan memiliki satelit 27. Yang terakhir yaitu ada planet Neptunus, merupakan planet berwarna biru, memiliki cincin yang tipis, jarak dengan matahari yaitu 4,5 miliar kilometer dengan suhu minus 198 derajat Celcius sampai dengan minus 215 derajat Celcius dengan kala rotasi 16 jam dan kala revolusi 165 tahun dan memiliki 13 satelit. Komet. Perhatikan gambar yang ada di slide ini. Komet memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada inti komet atau nukleus yang berukuran lebih kecil, padat, tersusun dari debu dan gas. Komet ini berasal dari bahasa Yunani yaitu kometes yang artinya berambut panjang. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong, dan komet ini terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan
amonia. Dan terdapat juga bagian komet yaitu koma, di mana posisinya di depan nukleus. Dia merupakan daerah kutub di sekitar inti. Dan yang terakhir ada ekor komet atau tail, yang merupakan bagian komet yang memiliki ukuran yang lebih panjang, dan arah komet ini selalu menjauhi matahari. Kenapa menjauhi? Karena dorongan yang berasal dari angin dan radiasi matahari yang menyebabkan ekor komet itu selalu bergerak menjauhi matahari. Meteoroid adalah potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam. Dan meteoroid ini mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dan kecepatan yang bervariasi. Meteoroid tercepat bergerak dengan kecepatan 42 km per detik atau 42 km per sekon. Dan meteoroid ini dibedakan menjadi dua macam. Meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi dan tidak sampai ke bumi itu disebut dengan meteor. Sedangkan meteoroid yang tidak habis terbakar dan jatuh ke bumi itu disebut dengan meteorit. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian besar asteroid ini terletak di daerah antar orbit Mars dan Jupiter, yang disebut dengan sabuk asteroid. Yang tadi, di mana sabuk ini merupakan sabuk pemisah antara kelompok planet dalam dan kelompok planet luar. Bumi memiliki rotasi atau berputar pada porosnya itu memerlukan waktu 23 jam 56 menit. Dari mana arahnya? Dari arah barat ke arah timur. Akibat dari rotasi bumi ini adalah terjadinya siang dan malam, gerak semu harian bumi, perbedaan waktu, pembelokan arah arus laut. Revolusi bumi adalah perputaran atau peredaran bumi mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi adalah waktu yang diperlukan oleh bumi untuk sekali berputar mengelilingi matahari, yaitu waktu yang diperlukannya adalah 365,25 hari atau 1 tahun. Bumi berevolusi dengan arah yang berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Jadi kalau misalkan jarum jam itu berputarnya ke arah kanan, maka bumi berputarnya ke arah kiri. Pintar. Akibat dari revolusi bumi ini terjadi beberapa hal. Yang pertama, terjadinya gerak semu tahunan matahari. Yang kedua, perbedaan lamanya siang dan malam. Dan yang ketiga, pergantian musim. Ada berapa banyak musim di Indonesia? Musim panas dan musim hujan. Lanjut. Bentuk bulan. Bulan berbentuk bulat mirip seperti planet. Permukaan bulan berupa dataran kering dan tandus. Banyak kawah dan juga terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Bulan tidak memiliki atmosfer sehingga sering terjadi perubahan suhu yang sangat drastis. Selain itu, bumi tidak dapat merambat, tidak ada siklus air, tidak ditemukan makhluk hidup, dan sangat gelap gulita. Karena apa? Karena bulan tidak memiliki cahayanya sendiri. Lalu bagaimana Ustazah dengan bulan yang kita lihat dari bumi kita, bahwa bulan itu memiliki warna dan bahkan memiliki cahaya yang sangat terang ketika terjadi bulan purnama. Nah, jadi bulan itu mendapatkan cahaya itu dari sinar matahari. Jadi kenapa kita bisa melihat
bulan di bumi kita itu sangat terang cahayanya, apalagi ketika terjadi purnama, itu merupakan cahaya yang ditangkap oleh bulan melalui sinar matahari. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu rotasi, revolusi, dan bergerak bersama-sama dengan bumi untuk mengelilingi matahari. Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusi bumi, atau sama dengan kala revolusinya terhadap bumi, yaitu 27,3 hari. Nah, dari bentuk bulan tersebut, dari pergerakan bulan ini akan menyebabkan beberapa hal, yaitu yang pertama pasang surut air laut. Dan yang kedua itu adalah pembagian bulan. Dan yang pertama akan kita bahas yaitu pasang surut air laut. Pasang surut air laut. Pasang adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Pasang surut air laut terjadi akibat pengaruh gravitasi matahari dengan gravitasi bulan. Dan ada 2 jenis pasang air laut, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. Pasang purnama dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan terjadi ketika bulan purnama. Pasang ini maksimum ketika terjadi gerhana matahari. Hal ini karena dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang mempunyai arah yang sama atau arah yang searah. Nah, tadi pasang itu adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, dibedakan menjadi 2. Ada pasang purnama, ada pasang perbani. Untuk pasang purnama ini, dia dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan terjadi ketika bulan purnama saja. Dan puncaknya yaitu puncak maksimal pasang air laut purnama ini ketika terjadi gerhana matahari. Kenapa bisa? Karena gerhana matahari ini memiliki arah yang searah dengan gravitasi bulan. Maka dari itu pasangnya menjadi maksimal. Nah, yang kedua yaitu ada pasang perbani. Pasang perbani ini yaitu ketika permukaan air laut turun serendah-rendahnya, dan pasang ini terjadi pada saat bulan kuartir pertama dan kuartir ketiga. Pasang perbani dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang tegak lurus. Pembagian bulan. Ada 2 pembagian bulan, yaitu bulan sideris dan bulan sinodis. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk 1 kali berevolusi sekitar 27,3 hari yang disebut dengan kala revolusi sideris atau 1 bulan sideris, sedangkan kala revolusi sinodis yaitu adalah 29,5 hari atau disebut dengan 1 bulan sinodis. Fase-fase bulan. Fase-fase bulan ini dibedakan menjadi bulan baru, bulan sabit, bulan separuh, bulan cembung, dan bulan purnama. Perhatikan gambar yang ada di slide. Di sini ada bulan baru atau bulan pertama. Dia bulannya atau bulan sabit. Ini merupakan hari keempat. Seperti ini gambar bulannya. Lihat, perhatikan. Ini disebut dengan bulan baru. Dia bulannya sabit. Ini di hari keempat. Jadi fase bulan baru ini terjadi ketika posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Selama bulan baru, sisi bulan yang menghadap ke matahari tampak terang dan sisi yang menghadap ke bumi tampak gelap. Seperti yang tadi Ustazah sudah jelaskan bahwa bumi itu tidak memiliki cahaya sendiri, dan cahaya yang didapatkannya itu merupakan cahaya dari matahari.
Jadi bulan baru ini adalah posisi di mana bulan ini menghadap pada arah matahari dan pada arah bumi. Di mana bagian yang menghadap matahari itu mendapatkan cahaya matahari dan bagian yang menghadap ke bumi tidak mendapatkan cahaya. Jadi nampak seperti bulan sabit dan ini adalah gambar pada hari keempat. Bulan sabit. Bulan sabit ini terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar 1/4 hingga permukaan bulan yang terlihat di bumi hanya 1/4-nya. Jadi kalau misalkan bulan sabit, di sini kita lihat bulan sabit. Bulan sabit pada hari ke-25. Pada saat ini, posisi bulan yang menghadap ke matahari itu hanya 1/4, sehingga hanya 1/4 bagian bulan yang mendapatkan cahaya, dan ketika kita melihatnya di bumi, bulan ini nampak sempurna bulan sabit. Bulan separuh. Nah, ini merupakan bulan separuh atau setengah menghadap ke bumi dan setengahnya lagi menghadap ke matahari, atau ini disebut juga dengan kuartir pertama. Dan ada bulan cembung, terjadi ketika bulan yang terkena sinar matahari 3/4-nya yang terlihat dari bumi hanya 3/4 bagian bulan. Akibatnya kita dapat melihat bulan cembung. Jadi hanya 3/4 dari permukaan bulan yang mendapatkan sinar matahari karena 1/4-nya lagi menghadap bumi sehingga tidak terkena sinar. Jadi dari bumi kita nampak melihat bulan tersebut cembung. Dan yang terakhir yaitu adalah bulan purnama, yaitu ketika semua bagian bulan tersinari oleh sinar matahari dan begitu juga terlihat sempurna di bumi. Akibatnya kita melihat bulan purnama dan inilah yang disebut dengan kuartir kedua. Jadi di mana ketika purnama ini posisi bulan sempurna menghadap matahari sehingga cahayanya terpenuhi atau penuh, jadi kita bisa melihat bulan purnama dari bumi. Gerhana matahari. Perhatikan gambar yang ada di slide ini. Lihat dengan baik-baik dan amati. Dikatakan gerhana matahari apabila pintar. Apabila bulan berada di antara matahari dan bumi. Gerhana matahari terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi, di mana posisi bulan berada di antara matahari dan bumi dan ketiganya terletak dalam satu garis. Gerhana matahari terjadi pada waktu bulan baru. Nah, jadi ketika gerhana matahari ini terjadi, posisi bulan itu berada di tengah-tengah antara matahari dan bumi. Dan mereka berada di satu garis yang lurus atau di satu garis yang sama. Dan bulan ini menghalangi posisi bayangan bumi sehingga terjadilah gerhana matahari. Dan gerhana matahari ini dibedakan menjadi 3, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari total terjadi pada daerah-daerah yang berada di bayangan inti atau umbra, sehingga cahaya matahari tidak nampak sama sekali. Gerhana matahari total ini terjadi hanya sekitar 6 menit. Lihat di sini ada umbra dan ada penumbra, di mana umbra ini merupakan lapisan yang ini, yang gelap ini, yang lebih kecil, dan penumbra ini lapisannya lebih terang dan lebih besar. Jadi ketika bulan berada pada garis umbra dan dia posisinya berada di antara
matahari dan bumi, maka terjadilah gerhana matahari total. Gerhana matahari cincin pada saat daerah yang terkena lanjutan umbra, sehingga matahari kelihatan seperti cincin. Jadi bulan itu berada di daerah lanjutan umbra. Dan gerhana matahari sebagian ini terjadi pada daerah-daerah yang terletak di antara umbra dan penumbra atau di bayangan kabur sehingga matahari terlihat sebagian. Nah, jadi di sini kan jelas nih, ini merupakan garis umbra yang posisinya lebih gelap dan ini adalah penumbra. Jadi posisi bulan ini berada di tengah-tengah sini. Dia berada di antara umbra dan penumbra. Jadi sehingga terjadi gerhana matahari sebagian karena masih ada sebagian yang bisa terlihat seperti itu. Yang terakhir yaitu adalah gerhana bulan. Gerhana bulan ini terjadi apabila posisi bumi berada di antara matahari dan bulan. Lihat di sini ada umbra dan ada penumbra. Apa sih umbra itu dan apa penumbra? Umbra itu adalah bayangan gelap yang terbentuk selama gerhana. Sedangkan penumbra adalah bayangan kabur atau remang-remang yang terbentuk selama terjadinya gerhana. Gerhana bulan terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi. Nah, jadi bulan itu memasuki bayangan bumi atau bulan itu berada pada garis umbra. Gerhana bulan hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama. Gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan pada waktu seluruh bagian bulan masuk dalam daerah bumi, maka terjadi gerhana bulan total. Proses bulan berada dalam dapat mencapai 6 jam dan dalam hanya sekitar 40 menit. Jadi prosesnya itu bisa mencapai 6 jam atau hanya sekitar 40 menit. Dimana ketika posisi gerhana bulan ini terjadi ketika bulan purnama dan bulan berada pada garis umbra dan posisinya bumi berada di antara matahari dan bulan. Baik, demikian penjelasan dari Ustazah mengenai materi sistem tata surya. Jika ada yang masih tidak jelas atau ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar atau langsung email